Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan kami MGMB TKJ SMKN Negeri 1 Bogalan. Nah, di sini kami akan menjelaskan seperti undangan yang kami buat kemarin, bahwa kami akan menjelaskan cara pembuatan room webex meeting, di mana room webex ini digunakan untuk mengadakan pertemuan jarak jauh di masa pandemi ini yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka secara langsung. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat suatu room webex yang perlu kita siapkan adalah kita harus mempunyai akun dulu di dalam webex. Nah, langkah-langkahnya, bentar saya buka share konten dulu. Ya, pertama kita membuat dulu akunnya dengan mengetikkan di alamat webex. Ya, kita bisa masuk di webex.com. Nah, ini tampilan awalnya untuk webex.com. Kemudian kita pilih start for free-nya. Kita pilih start for free untuk membuat akun secara gratis. Ya, untuk membuat akun secara gratis, kita masukkan email kita. Misalkan saya pakai email saya yang ini. Ya, imamwadi.com, kemudian klik sign up. Kita tunggu prosesnya. Kalau sudah punya, nah kita tinggal sign in. Kalau kita belum punya, kita akan masuk kemudian mengisi nama, kemudian password. Nah, dalam pembuatan password ini kita harus memasukkannya sebanyak minimal 8 karakter yang berisi huruf dan angka. Kemudian hurufnya harus ada huruf kapitalnya. Jadi 8 karakter tersebut terdiri dari huruf dan angka. Salah satu hurufnya harus ada angkanya. Nah, kalau sudah kita masuk, kemudian kita tinggal sign in. Kita masukkan emailnya. Nah, misalkan saya pakai akun satunya. Masuk, kemudian masukkan password yang sudah kita buat. Pakai satunya saja. Oke. Bentar. Nah, nih saya masuk.
Saya masuk ke email saya. Kemudian password. Nah, kalau kita sudah masuk, kita bisa membuat room baru dengan cara klik schedule. Ini klik schedule. Kita tunggu prosesnya. Nah, di dalam schedule ini kita harus menentukan meeting topiknya. Misalkan seperti malam ini kita membuat pertemuan MGMPTKJ. Misalnya kita buat meetingnya, topiknya rapat terbatas MGMPTKJ SMKN 1 Pogalan. Kemudian passwordnya. Password ini kita bisa, kalau defaultnya seperti ini akan sulit untuk menghafalkannya. Kita bisa merubahnya. Merubah password ini minimal ada 4 karakter. Minimal 4 karakter. Kemudian yang mudah dihafal oleh yang akan kita undang. Misalkan kita buat 1, 2, 3, 4. Kemudian date and time. Ini untuk menentukan waktu pertemuannya. Karena ini free, kita hanya diberi durasi selama 50 menit. Lain kalau yang sudah berbayar, itu kita bisa membuat sampai 24 jam. Kita tentukan harinya, misalkan besok 29, kemudian jamnya dibuat misalkan jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, kalau sudah ketik done. Kalau sudah waktunya ditentukan, kita klik schedule. Nah, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi meeting yang tadi kita buat, ini informasinya rapat terbatas MGMPTKJ SMKN 1 Pogalan. Kemudian waktunya jam 10 sampai jam 10.50 pagi, harinya Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Kemudian yang kita bagikan linknya adalah ini. Kalau ini terlalu panjang, kita bisa gunakan aplikasi untuk short link, misalkan pakai Bitly atau SID. Nah, kita tinggal copycat ini, kita masukkan, kita create, kemudian kita tentukan namanya yang mudah dihafal. Kemudian ini meeting number. Apabila ada yang masuk tidak menggunakan link, ini bisa kita bagikan. Kemudian password. Ini adalah password untuk yang masuk tidak menggunakan link, tetapi menggunakan meeting number. Itu harus memasukkan passwordnya. Dan terakhir adalah host key. Ini misalkan apabila hostnya, si pembuat roomnya itu tidak berhalangan hadir, maka bisa dipindahkan ke orang lain dengan memasukkan host key-nya. Nah, apabila sudah sampai waktunya yang dijadwalkan, kita tinggal klik start meeting. Maka meeting akan berjalan
Dan kita bisa lihat seperti malam ini berapa yang hadir, berapa siapa hostnya. Nah, itu. Ini tentang pembuatan room di dalam WeBank. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam WeBank ini kita bisa menampilkan presentasi yang akan kita sampaikan pada rapat atau bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu sudah menyiapkan suatu file presentasi seperti PowerPoint, kita bisa sampaikan ke siswa, kita undang siswa untuk mengikuti pelajaran kita dengan menggunakan WeBank. Nah, untuk untuk bisa nge-share atau menampilkan apa yang kita presentasikan, Bapak Ibu harus menjadi atau ditunjuk sebagai presenternya atau hostnya juga bisa. Akhirnya tinggal kita klik share konten, kemudian kita pilih share screen, terus kita pilih apa yang akan kita jalankan. Misalkan saya memasukkan ini. Nah, apabila kita sudah jalankan, siswa sudah masuk, kita tinggal buka presentasinya. Kita bisa langsung menjelaskan ke siswa, misalkan seperti ini. Saya anggap Bapak Ibu sebagai siswa saya dalam pembelajaran sistem komputer. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan saya Imam Muhadi. Di sini saya akan membantu kalian dalam belajar sistem komputer. Nah, pada pelajaran pagi ini kompetensi dasar yang akan saya ajarkan adalah 3.1 memahami sistem bilangan, yaitu bilangan desimal, biner, heksadesimal. Kemudian kompetensi dasar 4.1 mengkonversikan sistem bilangan desimal, biner, heksadesimal dalam memecahkan masalah konversi. Nah, dalam pembelajaran ini indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan sistem bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian menjelaskan konversi biner ke desimal dan sebaliknya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu tentang pembuatan room di WeBank yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu dalam kita memberi pelajaran atau mengadakan rapat jarak jauh di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam kita beraktivitas dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.